Pemirsa, internet kini telah menjadi kebutuhan utama seluruh lapisan masyarakat. Namun hingga kini akses internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pembangunan serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi ini. Ya, tentunya bukan perkara mudah menyediakan infrastruktur ICT untuk Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Lantas bagaimana pemerintah menjawab tantangan ini? Apa saja program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, dan sejauh mana pula realisasinya sejauh ini, dan konten apa saja yang disiapkan bagi masyarakat desa? Kita akan membahasnya bersama Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, ada Bapak Ismail Cawido. Apa kabar Pak Isya? Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga terima kasih. Kemudian ada Bapak, ada Direktur Utama BP3TI Kemkominfo, ada Bapak Anang Latif. Apa kabar Pak Anang? Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Direktur Pengembangan Pita Lebar, ada Bapak Ismail. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, oke, kita langsung saja membahas mengenai sebetulnya seberapa canggih Indonesia dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin Pak Isya bisa jawab. Mungkin sebelum kita membahas seberapa canggih, tapi kita kembali dulu kepada pengaturan dasarnya, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 28F yang mengatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, mencari informasi, menyebarluaskan informasi, dan seterusnya. Ini adalah sebuah pasal yang mewajibkan negara ini harus memfasilitasi itu. Jadi bagaimana orang bisa berkomunikasi tentu kan harus punya jaringan. Bagaimana orang berkomunikasi kan harus punya konten informasi. Nah, ini dua persoalan yang menjadi krusial kalau tidak dilakukan. Oleh sebab itu, Kementerian Komunikasi ini memfasilitasi dua-duanya. Kita mempersiapkan namanya pembangunan jaringan, kemudian kita juga memfasilitasi yang namanya konten-konten informasi seperti apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Anang, ini untuk menjawab tantangan apa kemudian harus dilakukan pemerintah, terutama lewat Kominfo, untuk kemudian konektivitas antar belasan ribu pulau yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke bisa merata. Ini seperti apa solusinya dari pemerintah, terutama untuk Kominfo? Intinya mungkin semua harus berawal dari infrastruktur ya. Jadi bagaimana kita membayangkan tanpa infrastruktur ini informasi sampai ya. Nah, jadi di awal ini kita sedang membenahi semua infrastruktur TIK ya, terkait TIK ini. Mungkin diawali dengan proyek Palaparing ini ya, yaitu intinya membangun jalan tolnya dulu nih. Nah, soalnya internet yang lagi kita bicarakan ini mungkin internet dengan kecepatan tinggi ya, which is itu di mana layanan pita lebar itu bisa di-deliver ya. Nah, jadi kita sedang membenahi semua jaringan serat optik, which is yang kita namakan jalan tol informasi ini ke seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Baik. Dan ini kan Indonesia ini kan luas seperti itu, Pak. Apakah kemudian Palaparing ini akan hanya ada satu proyek dan kemudian ditempatkan di satu daerah atau dibagi-bagi per wilayahnya seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya jaringan serat optik ini itu nggak ada isu ya ketika dia harus digelar melalui darat ya ataupun melalui lautan. Teknologinya dua-duanya ada. Nah, tetapi kalau khusus untuk darat itu kita menggelarnya biasanya pertama berdampingan dengan jalan darat ya. Atau kalau ada tiang listrik, kalau ada tegangan tinggi kita tumpangkan. Tanpa dua itu rasa-rasanya kita belum bisa menggelar jaringan serat optik via darat. Misalnya hutan itu kita belah hanya untuk serat optik, itu jarang dilakukan dan tidak ekonomis sama sekali. Nah, kalau di laut itu mudah justru ya, sepanjang dia tidak ada halangan hambatan di laut ya, misalnya itu palung kedalaman terlalu jauh, atau bahkan daerah-daerah yang secara itu dilindungi ya. Nah, secara biota dilindungi itu kita cuma putar rute ya. Nah, jadi sepanjang daerah itu kita label ada kabupatennya, ada kotanya, itu pasti kita hubungi. Nah, tentu cost-nya di perbedaannya, tetapi itu ya itulah harus selesaikan oleh pemerintah. Ya, tergantung dari kontur dari sebuah daerahnya tersebut ya. Seberapa challenging atau dia. Oke, kalau secara infrastruktur Pak Isya, seberapa terkoneksinya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia? Kan ada 514 kabupaten kota yang ada.
Nah, 500 ada 57 yang belum terhubung secara komersil ya, yang bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang lain itu dibangun oleh swasta. Nah, inilah yang dikerjakan tadi, yang dilakukan tadi Pak Anang Lahir tadi. Ya, Pak Ismail, satu program yang juga sedang berjalan gitu ya adalah Desa Broadband. Mungkin Anda bisa cerita sedikit mengenai Desa Broadband ini apa, kemudian update-nya sejauh ini sudah berapa desa yang kemudian sudah tercover? Ya, selain program infrastruktur ya, sebenarnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu adalah aplikasi sebenarnya, yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat gitu. Infrastruktur adalah jalannya, medianya untuk bisa menjalankan sebuah aplikasi atau konten yang akan dinikmati oleh masyarakat. Dan infrastruktur dikerjakan oleh Pak Anang gitu ya? Bersama-sama lah kita. Ya, ini makanya kita katakan terpadu. Desa, ini ada 3 kata kuncinya, desa, broadband, dan terpadu. Gitu. Desa ya kita definisikan adalah daerah-daerah yang memang belum menikmati layanan ICT sebagus kita di kota ini gitu. Itu ada definisinya, itu desa yang 3T, daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan. Dan juga daerah-daerah yang memang secara infrastruktur terlambat lah pembangunannya. Ini desa. Dan broadband itu artinya dia menikmati, kita usahakan untuk menikmati sama seperti kita di kota gitu. Kecepatannya, speednya dari layanan tersebut memadai lah untuk dinikmati oleh masyarakat di desa. Dari segi kontennya apakah kemudian menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa? Nah, inilah yang kita sebut dengan terpadu ya terakhir. Terpadu ini dia adalah terpadu dari sisi network, device, application, dan pendampingan. Jadi ada 4 aspek yang dimaksud dengan terpadu di sini. Networknya tersedia, device-nya tersedia, kemudian aplikasinya tersedia dan juga pendampingan. Nah, aplikasi inilah yang ditanyakan oleh Mbak Rara tadi, itu apa yang akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, aplikasi ini kita dekati tergantung jenis desanya atau mayoritas penduduk desa di situ akan bekerja sebagai apa. Ada yang mayoritas penduduknya adalah petani, maka ini kita sebut desa pertanian. Ada mayoritas penduduknya adalah nelayan, maka ini kita sebut desa nelayan. Dan ada mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang mengumpulkan pendapatan dari hasil hutan di daerah-daerah pedalaman, maka ini kita sebut desa pedalaman. Secara umum kita bagi menjadi 3, tapi tentu ada irisan. Kadang-kadang ada satu desa ya ada petaninya dan nelayannya, tapi kita ambil yang mayoritasnya. Nah, itulah aplikasi yang kita bangun nanti adalah aplikasi untuk membangun yang mayoritas tersebut. Apakah nanti ini akan melibatkan masyarakat juga mengenai aplikasi ini, tergantung kemudian gagasan yang disampaikan oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, seperti itu Pak Ismail? Betul sekali. Tapi pada tahap awal kita akan menyusun sebuah aplikasi yang bersifat generik terlebih dahulu, jadi bisa dimanfaatkan oleh mayoritas penduduk di sana. Namun demikian tentu harus ada customizing ya, ada penyesuaian terhadap kebutuhan di masing-masing itu. Jadi gini, saya mau tambahkan dikit. Yang selalu disampaikan Pak Menteri bahwa gini, negara harus hadir di semua level. Jadi kalau misalnya orang kota itu bisa menikmati internet dengan cepat, ya informasi yang tepat dan sebagainya, maka penduduk Indonesia yang ada di desa-desa pun juga harus sama. Jadi unsur keadilan. Jadi salah satu tujuan dari Nawacita adalah menghadirkan negara pada semua level, termasuk di daerah perbatasan, terluar, terdepan dan sebagainya. Jadi jangan mereka merasa kami ada di perbatasan, kami ada di desa tidak dilayani komunikasinya. Nah, itu tujuannya ke sana itu. Baik. Pak Anang, ada zonasi lah ya, ada zona barat, tengah dan juga timur untuk Palaparing ini. Nah, setiap daerah sejauh ini update-nya sudah seperti apa, Pak Anang? Ya, memang kita membagi 3 pekerjaannya secara terpisah. Tujuannya semata-mata untuk mencapai target ya pembangunan kami, karena Kominfo mencoba menyelesaikan pada akhir 2018 sudah tidak ada lagi isu pembangunan infrastruktur atau jalan tol ini, khususnya jaringan serat optik. Nah, akhirnya kita membagi menjadi 3 berdasarkan kedekatan wilayahnya. Kedekatan wilayah. Nah, kebenaran memang 57 kota dan kabupaten yang ditinggalkan operator ini itu yang selain financially juga nggak visible ya buat company, itu lokasinya cukup inilah terpisah. Ujung pulau misalnya seperti Pulau Natuna ya di dekat Kepulauan Riau,
juga seperti Sangihe Laut ya, itu di utara Sulawesi ya. Yang kalau investasi juga membutuhkan investasi yang bener, banyak. Ya, kadang-kadang mau membangun 1.000-2.000 kilometer, tapi jumlah penduduk yang akan dijangkau pun nggak terlalu banyak. Ya. Nah, ini Tapi populasi kecil, investasi besar, tapi investasi ini demi besar. keadilan, Demi keadilan. komunikasi, informasi Inilah konsep seperti itu ya. pemerataan ya. Ya, berarti yang 57 ini akan dibangun oleh pemerintah. Nah, kita menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau swasta. Artinya ordernya dari pemerintah, Oke. tapi pelaksananya nanti dari swasta. Nah, dari swasta atau badan usaha. Jadi pemerintah tidak mengeluarkan uang sama sekali ketika untuk capital expenditure yang capex-nya. Semua dibayar oleh swasta. Nanti setelah operasi, selama 15 tahun beroperasi, nah disinilah pemerintah mencicil pengembaliannya. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.